Nyeri lutut bagian dalam sangat umum terjadi. Nyeri lutut bagian dalam atau medial bisa muncul tiba-tiba, bisa juga secara bertahap. Makin lama terasa makin parah. Bisa menyebabkan nyeri tajam, bisa juga menimbulkan pembengkakan. Lalu, apa saja sebenarnya penyebab dari nyeri lutut bagian dalam atau sisi medial? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas di sini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lely Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan membahas sakit lutut lagi ya, dimana kita sebenarnya udah cukup banyak membahas tentang sakit lutut. Bahkan kita juga sudah kasih contoh latihan untuk mengatasinya. Tapi kali ini kita akan lebih spesifik bahas tentang nyeri lutut yang di bagian dalam. Jadi ada sejumlah struktur di sisi medial lutut atau sisi dalam lutut ya. Jika ada masalah pada salah satu atau lebih pada struktur ini dapat menyebabkan rasa sakit. Nah, nyeri lutut medial adalah nyeri yang terjadi di bagian dalam lutut dan dapat disebabkan oleh beberapa masalah. Langsung saja kita bahas penyebabnya satu persatu. Yang pertama ada sobeknya MCL. Nyeri lutut medial seringkali merupakan akibat dari robekan dari MCL. Apa itu MCL? Yaitu ligamen kolateral medial atau medial kolateral ligamenya dalam bahasa Inggris. Robekan MCL adalah penyebab paling sering umum dari nyeri lutut medial, khususnya ya pada orang di bawah usia 50 tahun. Robekan MCL adalah salah satu cedera lutut medial yang paling umum dalam olahraga. Biasanya karena adanya gaya atau tekanan melalui sisi luar lutut ya, atau bisa juga karena lutut terpelintir saat kaki tetap berada di tanah atau menyangga pada tanah. Nah, gejala khas robekan MCL meliputi adanya nyeri lutut di medial ya, terutama saat menekuk lutut. Lalu ada pembengkakan, memar dan nyeri pada ligamen yang cedera. Biasanya disertai ketidakstabilan lutut. Jadi lutut mungkin akan terasa seperti akan goyah, terutama saat melakukan gerakan memutar. Nah, kemudian adanya kekakuan lutut. Jadi gerakan lutut mungkin menjadi terbatas. Nah, untuk tingkatan robekan MCL sendiri biasanya dibagi menjadi 3 ya, dan penanganannya pun tergantung pada seberapa parah cedera yang dialami. Dan perawatannya biasanya melibatkan kombinasi prinsip peace and love. Yang pertama ada P, protection atau proteksi ya. Itu artinya kita harus hindari tumpuan pada tungkai yang mengalami cedera dan batasi gerakan selama 1-3 hari setelah mengalami cedera. Untuk apa? Untuk meminimalisir pendarahan yang bisa memperburuk penyembuhan jaringan. Nah, istirahat juga harus diminimalisir ya, jangan seenaknya sendiri. Karena terlalu lama beristirahat bisa menurunkan kekuatan dan kualitas jaringan tersebut. Lalu ada E, elevation atau elevasi, yaitu mengangkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung sesering mungkin yang bisa dilakukan. Kalau cederanya di lutut berarti pas tiduran kaki bisa disangga bantal agar posisi tungkai atas lebih tinggi daripada jantung ya. Selanjutnya ada A, yaitu avoid anti-inflammatory, hindari anti-inflamasi ya. Hindari penggunaan obat anti-inflamasi dan kompres es. Jadi kalau nggak kepepet, misalnya karena nyeri tak tertahankan, lebih baik hindari ya, karena apa bisa memperlambat proses penyembuhan jaringan. Lalu ada C, compression, yaitu kompresi. Kita bisa menggunakan elastic bandage atau kinesio-tape untuk mengurangi pembengkakan. Meskipun masih dalam perdebatan, namun kompresi setelah cedera dapat mengurangi pembengkakan sendi dan pendarahan pada jaringan. Nah, yang terakhir ada E, education ya. Edukasi ini nanti akan diberikan oleh fisioterapi termasuk program lanjutan yaitu LOV atau LOVE. Ya, ada loading, optimisme, vascularization, dan exercise. Nah, exercise ini yang paling penting ya, yang jelas program latihannya nanti berfokus pada pengurangan nyeri, peningkatan rentang gerak pada tungkai, dan kekuatan otot, serta fungsionalnya. Sehingga aktivitas Anda menggunakan tungkai menjadi semakin baik. Lalu bisa juga menggunakan penyangga lutut ya. Tapi untuk beberapa kasus mungkin akan membutuhkan tindakan operasi. Kembali lagi tergantung pada tingkat keparahannya. Kemungkinan penyebab kedua yaitu ada robekan meniskus di sisi medial. Penyebab umum lain dari nyeri lutut medial adalah robekan pada lapisan tulang rawan di bagian dalam sendi lutut yang dikenal sebagai meniskus. Gejala robekan meniskus dapat berkembang ya, bisa terjadi tiba-tiba, biasanya karena gerakan memutar yang tidak dipersiapkan, atau bisa jadi terjadi secara bertahap.
Misalnya selama beberapa minggu atau bulan karena keausan di lutut. Nah, ciri khas robekan dari meniskus medial ini meliputi nyeri lutut di bagian medial atau bagian dalam tentunya, terutama saat mencoba meluruskan kaki sepenuhnya. Dan nyeri juga biasanya muncul saat menahan beban pada lutut. Lalu adanya pembengkakan, kemudian sendi terasa terkunci dan kadang disertai adanya ketidakstabilan. Gejala biasanya memburuk dengan aktivitas seperti berjalan, berlari, jongkok, dan saat menaiki tangga. Nah, untuk perawatan cedera meniskus medial ini biasanya kurang lebih sama seperti perawatan cedera lutut MCL yang tadi ya, yaitu ada PIS, kemudian ada LOVE. Namun jika pada kasus ini disertai robekan ligamen sepenuhnya, tindakan operasi pembedahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Sekali lagi, program perawatan itu akan bervariasi tergantung dengan tingkat keparahannya. Kemungkinan penyebab selanjutnya adalah pes anserin bursitis, ya adalah salah satu penyakit nyeri lutut medial. Sebenarnya kurang umum dan termasuk jarang ya. Tapi bisa memungkinkan terjadinya nyeri lutut bagian dalam. Nah, gangguan ini merupakan adanya peradangan pada bursa yang berada di antara tulang kering dan 3 tendon otot, yaitu ada, kalau kita sebutkan ada otot sartorius, gracilis, semitendinosus ya, di bagian dalam lutut. Nah, radang pes anserin bursa ini atau kantung kecil berisi cairan yang mengurangi gesekan untuk fungsi utamanya ya dari bursa tadi juga bisa menyebabkan nyeri lutut bagian dalam ternyata. Dalam kebanyakan kasus, pes anserin bursitis ini ada nyeri lutut medial yang timbul secara bertahap. Biasanya terletak kira-kira 2-3 inci di bawah sendi lutut. Lalu gejala lainnya ada kekakuan, kelemahan, kemudian nyeri lutut bagian dalam dari pes anserin bursitis ini biasanya memburuk dengan melakukan gerakan menukuk lutut yang ditahan. Atau biasanya kita sebut dengan resisted flexion. Ya. Bisa juga memburuk saat olahraga yang melibatkan sendi tersebut. Atau bisa juga memburuk saat Anda mencoba menaiki tangga. Nah, ada kemungkinan ya, jadi saat Anda tidur miring dengan kedua kaki bersatu, hal ini akan menekan bursa dan menyebabkan Anda terbangun karena saking sakitnya ya saat menekuk atau meluruskan lutut. Nah, solusinya gimana? Anda bisa mengurangi gejala dengan menaruh bantal di antara lutut Anda untuk memberikan bantalan pada bursa. Untuk pes anserin ini paling sering mempengaruhi wanita paruh baya yang kelebihan berat badan atau overweight. Bisa juga terjadi pada pelari dan berenang. Kemungkinan penyebab selanjutnya ada radang sendi lutut. Radang sendi lutut ada osteoartritis, yaitu terjadi akibat adanya degenerasi tulang atau menurunnya fungsi struktur bahkan kondisi fisika dan kimia dalam sendi lutut ya, sehingga menyebabkan radang sendi. Sering juga kita sebut dengan aus ya, sendinya aus. Nah, keausan pada tulang rawan yang melapisi sisi medial sendi akibat artritis lutut adalah penyebab paling umum dari nyeri lutut medial, khususnya pada usia di atas 50 tahunan. Tapi ada juga radang sendi lainnya yaitu rheumatoid arthritis yang merupakan penyakit autoimun yang artinya melibatkan sistem imun tubuh dan bisa menimbulkan radang pada sendi. Gejala biasanya berkembang secara bertahap dan meliputi kekakuan di pagi hari, kemudian nyeri lutut di bagian dalam, kemudian adanya pembengkakan, dan biasanya disertai bunyi klik. Dan biasanya nyeri lutut medial akibat artritis cenderung memburuk setelah istirahat lama. Dalam artian lutut tidak digerakkan dalam waktu yang lama ya. Bisa bertambah buruk saat cuaca dingin. Pada umumnya ada 3 tahap klasifikasi artritis ya, ada ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan beberapa keparahan sendi terpengaruh. Nah, perawatan radang sendi lutut akan bergantung juga pada tingkat keparahan gejalanya. Tetapi biasanya perawatan yang paling umum yaitu meliputi olahraga, exercise, ada juga obat-obatan, bisa juga menggunakan kompres, ya kompres hangat atau dingin, bisa juga akupuntur, dan beberapa ada yang menggunakan perawatan suntik atau injeksi ya. Kemungkinan penyebab selanjutnya yaitu ada sindrom plika medial. Salah satu penyebab nyeri lutut medial yang lebih tidak biasa adalah peradangan pada lipatan di membran sinovial atau plika di bagian dalam lutut ya. Dengan sindrom medial plika cenderung biasanya ada nyeri di lutut bagian dalam dan di bagian depan lutut. Nah, nyeri akibat sindrom plika ini cenderung tumpul ya karakteristiknya dan pegal. Lokasi nyeri akan bergantung pada plika mana yang meradang. Nyeri akibat sindroma plika ini seringkali memburuk saat malam hari karena penumpukan peradangan dan beberapa orang merasakan bunyi klik saat mereka menggerakkan lutut.
khususnya menekuk dan meluruskannya. Nah, nyeri lutut bagian dalam akibat plika, sindroma plika yang meradang biasanya semakin parah dengan gerakan lutut berulang seperti jongkok dan saat bangun setelah Anda duduk atau berbaring beberapa saat. Nah, kombinasi latihan lutut, obat anti radang, istirahat, dan es biasanya cukup untuk mengurangi nyeri lutut medial dan peradangannya. Tetapi pada kasus yang parah, sekali lagi pembedahan mungkin diperlukan untuk kondisi cedera plika. Berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mencegah terjadinya sindrom plika. Yang pertama, tidak melakukan latihan yang terlalu berat untuk lutut Anda. Selanjutnya, gunakan peralatan dan sepatu yang nyaman dan sesuai saat berolahraga. Kemudian, lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan tentunya setelah melakukan olahraga. Istirahatkan lutut Anda jika Anda merasa nyeri pada lutut Anda. Dan jika hal ini berlanjut, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis untuk mencegah gejala bertambah buruk. Nah, sekian teman Fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.